Saya menganggap bahwa, pengamat dari luar ya, saya tidak termasuk internal trainer daripada ESG. Betul-betul saya sangat, tidak punya kepentingan lah untuk memberikan dukungan atau tidak mendukung. Bahkan saya sebagai resikonya sebagai pemerintah, saya melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman dari ESG adalah suatu usaha kreatif ya, untuk membangkitkan inner power sebagai seorang muslim, untuk berprestasi di dalam pekerjaannya sehingga bukannya sukses di dunianya saja, tapi juga nanti di akhiratnya. Nah, sesungguhnya apa yang pernah dirintis Rasulullah, perpaduan antara metode leader dan metode manager itu, itulah yang kita lihat di dalam apa yang diaplikasikan di dalam ESG ini. Jadi bagaimana kita mencintai semuanya, termasuk mencintai pekerjaan kita. Nah, para ahli manajemen, ya ternyata SDM, kalau di Indonesia disebut SDM, sumber daya manusia yang paling bagus itu adalah mereka yang bekerja dengan ikhlas. Jadi kalau orang itu bekerja ikhlas, pasti tidak pernah kecewa, tidak pernah merasa lelah, dan tidak pernah marah. Ya kalau ada orang yang bekerja setengah-setengah, terlalu cepat lelah, suka marah, itu pasti cacat keikhlasannya. Seorang yang ikhlas itu tidak pernah merasa lelah. Karena kita ini hidup sebagai hamba Tuhan, jadi kalau mengeluh terus, memfitnah terus, itu tidak ikhlas. Nah, kita diajari oleh materi yang diajarkan oleh ESG ini, bagaimana hidup, menjalani kehidupan ini dengan ikhlas, bagaimana menghadapi kehidupan ini, menjalani kehidupan ini dengan cinta, dan bagaimana kita senantiasa membangun channeling dengan Tuhan dan Rasulullah supaya ajaran-ajaran sucinya itu bisa terpatri di dalam setiap kehidupan kita dalam menjalankan kehidupan kita. Nah, saya kira dari sudut pandang ini tidak ada persoalan. Bahkan saya menganggap bahwa ini ada suatu kreasi baru yang harus di-appreciate ya, oleh kami di Indonesia. Pihak pemerintah itu memberikan semacam dukungan terhadapnya. Beberapa instansi departemen pemerintah terkait di Indonesia itu memberikan dukungan, bahkan memberikan instruksi kepada seluruh pejabat-pejabat dan staf karyawan itu supaya mengikuti latihan ESG ini. Karena penelitian kami membuktikan bahwa orang-orang yang pernah melakukan kegiatan training ESG ini ternyata frekuensi dan tingkat keberhasilannya rata-rata bagus. Jadi kepentingan kita sebagai pimpinan, saya kebetulan dirjen, saya berkepentingan meminta menginstruksikan kepada seluruh staf karyawan pejabat di lingkungan kami untuk ikut. Kepentingan saya adalah bagaimana supaya menciptakan kualitas kerja yang lebih baik. Nah, saya melihat bahwa apa yang disampaikan di dalam ESG itu berbanding lurus dengan apa yang sesungguhnya kami kehendaki. Dan itulah visi misi Quran sebetulnya. Bagaimana menjadi manusia produktif ya. Salah satu sifat Tuhan itu adalah Al-Khaliq, Maha Kreatif. Nah, kita ditantang bagaimana mencontoh Tuhan Maha Kreatif itu, kita harus juga menjunjung tinggi nilai-nilai kreativitas itu. Ada hadis Nabi kan, takhallaqu bi akhlaqillah, contohilah sifat-sifat Tuhan. Kalau sifat Allah itu Maha Kreatif, maka kita sebagai hambanya pun juga harus mampu melakukan berbagai kreasi. Nah, ESG ini adalah salah satu kreasi cerdas yang dilakukan oleh teman-teman kita dari ESG. Ini saya kira perlu kita bersyukur kehadirannya. Jangan sampai dihalangi untuk melakukan kegiatan. Sebab menurut saya menghalangi sebuah perjalanan kebenaran itu dosa. Ya. Di Indonesia memang ada beberapa surat resmi, SMS, dan telepon datang kepada saya, baik sebagai Dirjen Bimas Islam maupun sebagai apalah namanya ya, dengan kapasitas saya sebagai rektor atau sebagai guru besar. Akhirnya saya membuat sebuah tulisan konsep seni dalam Islam. Karena salah satu kritikan terhadap ESG ini adalah kok kenapa melantungkan bunyi-bunyian di dalam menyampaikan pesan ilahi. Bukankah ada hadisnya, hadis mazamir itu tidak boleh memperdengarkan bunyi-bunyian. Nah, saya memberikan klarifikasi bahwa sesungguhnya hadis itu tidak tepat digunakan untuk mengkritik metodologi yang digunakan oleh ESG. Malah saya sampaikan kebalikannya.
saya menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang seniman besar. Seorang seniman besar itu bisa kita lihat betapa cintanya beliau terhadap seniman dan seni itu sendiri. Satu waktu eh, istrinya Rasulullah yaitu Aisyah mengundang artis seniman kulit hitam datang ke rumahnya pada waktu itu hari raya Idul Fitri. Nah, tiba-tiba Abu Bakar masuk. Ya, Abu Bakar datang. Kenapa kamu berani bernyanyi di rumahnya Rasulullah? Nah, keluarlah Rasulullah dari kamarnya. Biarkan dia, wahai Abu Bakar, karena hari ini adalah hari Idul. Kalau di Indonesia disebut hari Lebaran. Jadi hari-hari tertentu seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ada walimah, itu malah justru Rasulullah menganjurkan ada seni. Ya. Jadi seni dalam bentuk bunyi-bunyian itu kegemarannya Rasulullah. Satu ketika di dalam hadis yang sama itu juga di dalam riwayat yang berbeda disebutkan Rasulullah pernah mengundang seniman Habasyah. Seniman Habasyah itu dalam kitab Ihya Ulumuddin juga pernah dibahas itu. Al-Ghazali kan. Seniman Habasyah itu membawa alat-alat seninya. Di mana tempat melakukan pertunjukan seni itu? Itu di dalam masjidnya Rasulullah. Begitu indahnya dan begitu terpukaunya Rasulullah mendengarkan pertunjukan itu. Dia membuka serbannya, kemudian ditutupkan ke wajahnya Aisyah, bercanda kira-kira seperti itu. Dan Aisyah sendiri menjamu minuman, makanan terhadap seniman Habasyah itu. Karena waktu itu memang Habasyah itu adalah kelompok etnik seni yang terkenal di sana. Jadi dalam waktu-waktu tertentu, momentum tertentu, itu Rasulullah itu malah justru membenarkan adanya kegiatan seni. Ya, misalnya ada kafilah yang akan datang dari perantauannya sekian lama, itu dianjurkan untuk dijemput dengan alat-alat bunyi-bunyian seniman itu. Ketika Rasulullah hijrah, sebelum sampai di perkotaan Madinah, itu kan dijemput dengan nasyid ya, tala'al badru alaina min saniyatil wada. Ya, yang nyanyi pada waktu itu bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Bahkan di dalam riwayat itu disebutkan sahabat yang perjalanannya sangat jauh itu dilukiskan mendengarkan lantunan tala'al badru alaina itu, dilukiskan dalam hadis itu bagaikan berjalan dengan sebuah kaki. Artinya berjalan dengan sebuah kaki, ya bahasa sekarang ini itu adalah melakukan semacam ya apa itu ya, tarian Arab itu. Ya, berjalan dengan sebuah kaki. Nah, Rasulullah tidak melarang. Kalau seandainya seni itu tidak boleh, kamu jangan melakukan hal seperti itu, dibiarkan. Bahkan dikatakan tadi itu, biarkan dia Abu Bakar, karena ini adalah hari raya. Ya,